setelah bertengkar, setelah dilabrak dengan istri pertamanya dari suaminya Bu Ita itu, kemudian apa yang Ibu lakukan? Setelah dilabrak. Setelah dilabrak. Saya udah pengen cerai. Mm-mm. Pengen cerai. Mm-mm. Saya bilang sama suami saya mau cerai. Tapi Landasan ingin cerainya karena? udah terlalu banyak yang penderitaan saya, Pak. Jadi beliau tuh pinter banget. Ya udah nanti diomongin. Kamu ngomong datang ke rumah. Datang ke rumah minta maaf sama orang tua saya. Minta maaf sama saya. Akhirnya saya balik lagi. Minta maaf karena beliau lihat kan saya nggak tahu apakah istri pertama itu memprovokatorin beliau. Saya juga nggak mau suujon orangnya. Yang saya tahu orang tua saya dua-duanya shock saat itu. Lalu kemudian setelah dia datang minta maaf, balik lagi? Saya ikut lagi. Ikut lagi. Perlakuannya berubah atau masih sama? Tetap sama. Cobaan saya itu belum berhenti sampai situ, Pak. Masih ada lagi cobaannya. Salah satunya yang paling parah, beliau mencabuli anak muridnya. Vicky! Vicky! Iya. Kamu yang namanya Vicky. Ada apa, Bu? Iya, saya namanya Vicky. Kamu lihat? Kamu nggak kenal? Ini anak saya nih. Depresi gara-gara kamu, tau gak? Nggak benar ya, Bu. Gak bener. Ini namanya fitnah, Bu. Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab! Polisi, tolong, Pak Polisi. Baik, Jawab. jadi begini Pak. Iya, Pak. Kami sudah mendapatkan laporan dari pihak korban dan korban sendiri mengakui bahwa Bapak telah melakukan tindak asusila. Dan itu disertakan dengan visum dari rumah sakit. Iya, Pak. Tapi ini mungkin ada kesalahpahaman, Pak. Atau kekeliruan. Masalah kesalahpahaman nanti Bapak bisa silakan di kantor. Ada apa ini, Mas? Oh, enggak, yang. Nggak tahu, aku juga bingung, yang. Ada apa ini sebenarnya juga? Kenapa ada polisi di sini? Aku nggak ngerti, yang. Mbak. Suami kamu ini ya. Suami kamu ini kelakuannya lihat. Bikin anak saya depresi, tau gak? Ada apa sebenarnya? Nggak ngerti, ya. Aku nggak ngerti, ya. Apa Jangan benar? pura-pura gak ngerti lu. Cepetan. Apa benar yang dibilang ibu ini, Mas? Aku nggak tahu, ya. Tolong jujur. Pak, ya. Pak, tolong Pak, jangan takut. Bawa aja, bawa aja. Jangan Polsek takut aja, suami saya, Ayo. Pak. Pak, Tolong, saya, Pak. tapi istri saya, Kasih Pak. pelajaran buat dia. Pak Ustadz, kalau dari kasus ini ngelihat bisa jadi aibnya mulai dibuka pelan-pelan gitu Pak Ustadz ya. Kalau Jadi, memang benar apa yang dia lakukan. Begini Mas Farid ya, Iya. saya sedih sekali melihat tadi sampaikan Bu Ita bahwa ada seorang tokoh agama tapi berperangnya seperti itu. Jadi ketika orang kepala lembaga pendidikan, tugas dia adalah membimbing, mengarahkan, mendidik, memberi keteladanan yang baik kepada para muridnya. Iya. Tapi yang terjadi oknum ini, seorang tokoh ini justru sebaliknya gitu. Dia justru memberikan contoh yang buruk, yaitu dengan cara menodai kemudian atau mencabuli tadi itu. Ini adalah tindakan yang sudah tidak dibenarkan dan memang sudah cocoknya tadi dimasukkan penjara. Iya. Supaya mereka penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang begini, orang para pemirsa juga dan kita semuanya, orang kadang-kadang tidak merasakan. Ketika orang berbuat jahat, kemudian tahap pertama aman, kedua aman, itu sesungguhnya bukan tidak aman. Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Maka ketika ia tidak bertobat pada titik tertentu, maka Allah akan bukakan. Nah ini adalah contoh yang sudah Allah bukakan. Keburukan-keburukan yang pernah dilakukan tadi, termasuk tadi Ibu Baita, itu sudah Allah tutupi gitu, supaya orang ini berikan keteladanan, berbuat baik, tetapi tidak. Justru merasa wah ini aman, ini berkedok ini, maka akhirnya Allah buka dan apa yang terjadi? Sekarang ini sedang bukan diuji, tapi Allah hinakan itu. Ini harus difahami, ini bukan diuji, bukan musibah, tapi Allah menghinakan dia karena yang seharusnya dia menempati makom yang terbaik, makom keteladanan, tapi justru dia mengasorkan dalam bahasa Jawa, dia merendahkan dirinya, maka Allah hinakan, maka kemudian akhirnya Allah terjadi. Inilah yang dimaksud dengan balasan. Kita harus ingat dalam Al-Quran, setiap keburukan Allah akan berikan balasan. Setiap kebaikan Allah juga memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat, begitulah. Ini juga memberikan ibrah kepada kita semua. Jangan sekali-kali kemudian bangga dengan melakukan keburukan. Tahap satu mungkin orang dia aman, tapi tahap berikutnya maka Allah akan membukakan bahkan lebih dasar lagi memberikan pelajaran. Dan Baita tadi ternyata juga ya inilah bagian dari doa. Karena itulah para pemirsa sekalian, untuk menghindari misalkan tadi Mbak Ita kan ada pelet macam-macam, inilah Nabi memberikan panduan untuk berdoa.
sebelum tidur ada doa-doa yang harus dibaca, bangun tidur ada berdoa, dini hari apa berdoa. Bahkan Nabi SAW ketika sudah ana lail dan kemudian ketika sudah gelap, apa yang selalu dibaca doanya? Selain surat Al-Ikhlas itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Itu adalah dalam rangka untuk melindungi. Yang ketiga kemudian surat An-Nas. Inilah yang harusnya. Jadi kalau kita buka di dalam doa kumpulan doa-doa itu sunnah Nabi itu banyak sekali menjelaskan. Itu bagian apa? Bagian dari cara proteksi diri. Jadi sesungguhnya kita ini bisa memproteksi diri kita dengan cara mendekatkan diri. Ketika orang sudah dekat dengan Allah dan seterusnya, maka Allah akan berikan proteksi pada kita. Bu Ita, selama suami di penjara, kemudian Ibu Ita untuk menyambung hidup itu dari mana? Saya jadi kayak membuka acara kalau ada pengajian gitu, saya cuma sebagai pembuka aja, ikut-ikut aja. Jadi dari situ nanti saya dapat income sedikit lah, nggak banyak, untuk menyambung hidup. Dan Biayain anak iya, juga ya? anak. Dan kata harta suami saya itu dikuasain sama istri pertama. Jadi selama saya menikah, waktu istri pertama ngelabrak saya, dibilang katanya saya ngabisin harta suaminya. Padahal kan saya nggak tahu ternyata masih ada yang kedua atau gimana. Sedangkan selama saya menikah saya nggak pernah dapat apa-apa sama sekali. Semuanya itu dikuasai nama istri pertama. Yang paling sedihnya Pak, kan saya dikira menikah dengan beliau tujuannya harta. Kedua orang tua saya sakit aja saya nggak bisa ngebiayain, itu mereka ngebiayai sendiri Pak. Dan Bapak tahu sampai ayah saya meninggal pas dengar Pak Ustadz beliau itu masuk penjara, ayah saya udah meninggal. Dan selama beliau sakit saya nggak pernah ngasih materi, makanya saya sedih kalau saya dibilang saya ngabisin harta semuanya. Selama saya menikah nggak pernah dapat apa-apa. Saya itu hidup bukan yang masih dari awal masih masuk pesantren juga saya orang yang apa adanya, nggak pernah yang berpikiran harta, karena saya juga ngerti harta juga nggak dibawa mati. Orang tua saya meninggal aja cuma pakai kain kafan. Cuman saya sedih selama orang tua saya hidup saya nggak bisa ngebahagiain, malah bikin ayah saya meninggal, istri saya malah itu yang bikin saya sedih Pak. Tapi jenguk boleh ayah? Jenguk yang terakhir yang pas saya dilabrak itu. Selebihnya nggak boleh ke rumah ayah sama sekali. Saya minta uang aja buat berobat ayah saya aja nggak dikasih. Gimana saya, ibu istrinya bilang saya ngabisin harta. Kalau nggak ibu saya dan ayah saya bisa saya obatin lebih ini. Memang umur dari udah Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Cuman kan setidaknya sebelum ayah saya meninggal kan setidaknya saya bisa ngerawat ayah saya kalau saya punya materi. Oke, Pak Ustadz, Ibu Ita merasa ada ketidakadilan nih dari istri pertama ke istri berikutnya, bahkan untuk jenguk orang tua aja sepertinya dia tidak boleh nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Katanya itu selalu suami. Kalau suami bilang, ayah saya masih hidup, ayah kamu meninggal pun kalau saya larang kamu tidak hadir di kuburan itu, kamu harus dengar kata-kata suami seperti itu. Ini Mas Arda, yang tadi yang berkaitan inilah yang saya sebut di awal tadi. Ada kaitannya. Mengapa orang mau berpoligami itu syaratnya ketat? Kalau ini sudah terjadi, itu pun harus apa? Harus saling diketahui oleh antar masing istri. Apa? Gunanya supaya andai kata suami meninggal atau suami mengalami masalah tertentu, hartanya ada, itu supaya keadilan kemerataan tadi itu terjadi gitu. Jangan sampai ketidaktahuan istri yang pertama kepada yang kedua, yang ketiga menjadikan istri yang pertama tidak bisa berlaku adil ketika suaminya meninggal, hartanya menjadi dikuasai sendiri gitu. Yang kedua, kalau praktek yang terjadi dengan Bu Ita tadi, seharusnya Mbak Bu Ita ini mendapatkan hak dari harta yang dimiliki oleh suaminya. Ini kan suami saya nih. Dan istri yang pertama harus merelakan bahwa Mbak Ita ini memiliki hak pada harta suaminya. Karena apa? Mbak Ita punya anak keturunan dari suami tadi, yang juga suaminya dari istri yang pertama tadi itu. Jadi seorang istri pertama tidak boleh menguasai penuh. Karena ada hak di tempat lain. Memang kita bisa memahami istri manapun pasti tidak merelakan kepada yang kedua seterusnya. Tetapi hukum agama, ketentuan agama mesti harus diakui. Yang kedua, tadi ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua. Kalau ada seorang suami yang punya istri 2, 3 dan seterusnya, maka tidak boleh misalkan tadi itu menggunakan contoh, kamu tidak boleh menjenguk kepada ibumu, sekalipun misalkan orang tua meninggal kalau tidak mengizinkan. Analog kiasnya ini berlebihan pada kasus pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu kan seorang sahabat ini punya istri, ketika dia berjuang dalam medan pertempuran dia berwasiat, kamu jangan pergi kemana-mana, jangan meninggalkan rumah sebelum saya pulang.
Itu kenapa yang terjadi? Karena suaminya ingin menjaga, melindungi supaya nggak terjadi fitnah pada istrinya. Ternyata diuji oleh Allah keimanannya. Apa itu? Ibunya ini meninggal, apa itu keluarga orang tuanya sakit, dia tidak menjenguk karena teringat pesan tadi. Disampaikanlah kepada Nabi, Nabi tersenyum, maka berbahagialah orang tuanya, maka bagi dia walhal jannah, bagi dia adalah surga. Karena apa? Telah mendidik, mengantarkan hingga istri menjadi solehah, ketanya pada suami. Tapi harus diingat, suaminya menjadi teladan gitu loh. Kalau konteks tadi kan nggak menjadi teladan. Jadi bagaimana kemudian menggunakan analog? Analog itu mesti kiasnya itu kias yang sempurna, tidak bisa kemudian sepotong dipakai kias, tapi sepotongnya tidak berlaku pada dirinya. Jadi inilah saya kira menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Yang berikutnya, Mbak Ita bersama anaknya masih punya hak atas harta dari suaminya karena ini masih dalam ikatan pernikahan yang sah.